Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Ibu. Baik Ibu. Baik. Alhamdulillah kabarnya pada baik-baik semua ya. Semoga di masa pandemi seperti ini kita selalu mendapat lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, dan semoga di masa seperti ini juga tidak menurunkan semangat kita untuk belajar. Nah, sebelum kita memulai belajar hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat belajar kita hari ini, mari kita melakukan tepuk semangat. Ayo Mega dipimpin. Baik, sekarang Ibu akan mulai mengabsen kalian ya. Walaupun sebelumnya Ibu udah absen di WhatsApp, tapi sekarang Ibu akan absen kehadiran kalian di dalam Google Meet ini ya. Pertama, Husnul. Hadir. Lalu Hajar. Hadir. Kemudian Novi. Hadir. Dan yang terakhir Mega. Gimana, udah pada siap belum belajar buat hari ini? Siap. Nah, anak-anak sekarang dibuka dulu ya buku tematiknya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran tentang sifat-sifat cahaya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materi, sebelum Ibu menjelaskan materi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberitahu kalian tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah dengan menyimak pembelajaran di dalam Google Meet, kalian dapat mendeskripsikan sifat-sifat cahaya dengan baik dan benar. Lalu yang kedua, dengan pengumpulan informasi, kalian dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya dengan baik dan benar pula. Sekarang Ibu akan mulai share screen untuk PowerPoint-nya ya. Baik, Bu. Bagaimana, apa sudah terlihat? Sudah Ibu. Ibu. Ibu di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Apa saja sifat-sifat cahaya itu? Ada yang tahu sebelumnya? Baik, Ibu jelasin ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan 4 sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, lalu cahaya dapat dipantulkan, dan yang terakhir cahaya dapat dibiaskan. Cahaya merambat lurus. Coba Noviatul baca PowerPoint yang ada di depan. Ya Ibu. Cahaya merambat lurus. Sifat ini terjadi jika cahaya melewati satu medium perantara. Pembuktian sifat ini juga bisa terlihat berdasarkan benda untuk meneruskan cahayanya. Nah, di sini ada contoh dari cahaya merambat lurus. Kalau kalian memperhatikan senter, cahaya yang keluar dari senter itu lurus, membentuk garis lurus. Nah, itu salah satu contoh dari cahaya merambat lurus. Ibu, Ya, mau nanya, ya Mega, mau nanya apa? ada enggak contoh lain dari cahaya yang merambat lurus? Contoh lain dari cahaya merambat lurus? Ada Ya. banyak sebenarnya contohnya. Kamu perhatikan besok deh, pagi-pagi kamu perhatikan tuh. Nah, cahaya yang masuk ke dalam rumah kamu melalui celah atau ventilasi jendela itu lurus. Nah, itu salah satu dari fenomena cahaya merambat lurus. Nih, Ibu ada gambarnya. Nih, seperti ini. Cahayanya masuk lurus ke dalam. Nah, ini salah satu contoh cahaya merambat lurus. Bagaimana, paham tidak?
Paham? Coba Kalau Ibu. paham, Ibu lanjutkan ya. Baik, Bu. Sifat cahaya yang kedua adalah menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening, hal ini dikarenakan benda bening mampu meneruskan cahaya. Tapi, jika cahaya mengenai objek yang gelap, cahaya tersebut tidak dapat menembusnya karena objek gelap tidak dapat meneruskan cahaya. Contohnya adalah jendela atau kaca di rumah kalian. Walaupun kalian ada di dalam rumah, tapi kalian masih bisa melihat kan objek yang ada di luar rumah kalian, iya nggak? Iya. Iya, Ibu. Nah, Iya. itu karena kaca atau jendela dari rumah kalian itu adalah contoh dari benda-benda bening yang dapat menembus cahaya. Kemudian gelas bening. Jika kalian setelah minum, lalu meletakkan gelas di atas meja. Nah, di belakang gelas ada objek lain. Misalnya ada sendok, ada buah, ada apapun itu. Nah, dari situ kalian bisa melihat benda-benda di balik gelas tersebut. Kenapa seperti itu? Karena gelas tersebut adalah benda bening. Lalu sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Coba Mega baca PowerPoint-nya. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan itu maksudnya adalah proses kembali terpancarnya cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Nah, ini ada contoh dari cahaya dapat dipantulkan. Kalian pernah bercermin tidak? Sering, Ibu. Karena, Bu. Nah, bayangan cermin datar, bayangan yang ada di dalam cermin itu adalah contoh dari cahaya yang bisa dipantulkan. Sifat cahaya yang terakhir, cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatan dan berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Bingung ya pasti? Nah, supaya tidak bingung, Ibu ada contohnya di sini. Contoh cahaya dapat dibiaskan. Ini kan ada kolam. Nah, biasanya kalau kalian lihat kolam, itu kayak dangkal, kayak tidak dalam. Tetapi setelah kalian coba untuk menurunkan kaki kalian sendiri ke dalam kolam itu, tapi kaki kalian nggak bakal sampai ke dasar karena ternyata kolam itu tuh dalam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Itu adalah salah satu contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Nah, menurut kalian ada tidak salah satu kejadian di sekitar kalian yang merupakan contoh dari cahaya dapat dibiaskan? Coba Noviatul jawab pertanyaan Ibu. Itu, Bu, pensil yang dimasukin ke air. Terus kayak kelihatan patah ya, Bu. Oh, pasti Noviatul Iya, sudah baca buku-bukunya ya. Benar sekali. Iya, Bu. Nah, salah satu contohnya yang telah dijabarkan Novia, pensil itu sebenarnya tidak patah, tapi karena pensil itu dimasukkan ke dalam air, pensil itu terlihat patah. Nah, ini gambarannya ya, gambaran pensil yang dimasukkan ke dalam gelas akan terlihat patah. Salah satu contoh dari cahaya yang dapat dibiaskan. Jadi materi yang Ibu sampaikan hari ini selesai sampai di sini ya. Dari pembelajaran hari ini kita bisa tahu 4 sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya apa, Mega? Cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Ya, benar. Terus yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda bening. Kita dapat melihatnya dari kita yang berada di rumah dan bisa melihat objek dari jendela rumah karena jendela rumah kita bening. Lalu yang ketiga adalah cahaya dapat dipantulkan. Contohnya saat kita sedang bercermin. Dan yang terakhir adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, contohnya seperti apa, Nopi, cahaya dapat dibiaskan? Pensil. Ya, pensilnya kenapa? Kelihatan patah. Yang kalau di air tuh kelihatan patah. Nah, benar sekali. Nah, jadi pembelajaran kita melalui Google Meet hari ini selesai sampai di sini. Setelah ini kita akan kembali ke dalam grup WhatsApp ya. Ibu akan share tugas yang akan kalian kerjakan. Kalau begitu, semuanya tetap sehat, tetap semangat walaupun di dalam situasi yang seperti ini. Jangan sampai
membuat kalian malas belajar, sering-sering baca supaya menambah pengetahuan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah agar selalu diberi kesehatan. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah hadir di kelas Ibu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.